Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya, salah satunya nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat menyertai salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ialah Nabi yang membawa umatnya dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu yang membahas tentang ayat-ayat mengenai zakat. Ayat yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, bayarkan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku'. Maulana Ashraf Ali Sanwirah menuliskan bahwa dalam Islam terdapat dua jenis amalan. Yang pertama amalan zahir dan amalan batin. Amalan lahir terdapat dua jenis. Yang pertama ibadah dengan jasad dan yang kedua ibadah dengan harta. Dalam ayat di atas dikemukakan tiga perkara. Salat merupakan ibadah jasmani, zakat adalah ibadah harta, sedangkan khusyuk atau merendahkan diri adalah ibadah batiniyah. Untuk mendapatkan sifat lemah lembut dalam hati dan khusyuk, maka berdampinganlah bersama orang-orang yang bersifat demikian. Oleh karena itu, ungkapan bersama orang-orang yang ruku sangat tepat dalam hal ini, bayanul Quran. Menurut tafsir bahwa lafaz ruku maksudnya adalah khusyuk dan tawadu. Di samping itu terdapat hikmah-hikmah lainnya dalam ayat ini sebagai berikut. Yang pertama, salat merupakan ibadah yang paling penting di antara semua ibadah. Oleh karena itu disebut paling awal. Yang kedua adalah zakat. Oleh karenanya disebutkan dalam urutan yang kedua. Yang ketiga, zakat merupakan tanda syukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dibahas dengan panjang lebar. Yang keempat, di antara semua ibadah jasmani lebih utama daripada ibadah harta. Oleh karenanya, ibadah jasmani disebutkan paling awal, baru kemudian ibadah harta. Yang kelima, di dalam beribadah, lahirnya harus lebih diutamakan daripada batin. Oleh karena itu, ruku disebutkan pada peringkat yang ketiga. Yang keenam, untuk mendapatkan sifat khusyuk dan tawadu, maka berdampingan dengan orang-orang yang memiliki sifat demikian akan besar faedahnya. Oleh karena inilah, masyayikh sangat mementingkan untuk duduk dalam khanqa atau tempat khusyuk, untuk zikir dan lain-lain dalam amalan tasawuf. Sebab dengan berkhidmat kepada orang-orang yang solih, sifat ini akan cepat diperoleh. Yang ketujuh, mengamalkan ketiga perkara ini sangat penting bagi semua orang Islam. Oleh karena di setiap tempat telah digunakan kalimah yang menunjukkan kepada bilangan jamak. Jika dikaji lebih dalam lagi, mungkin akan didapati lebih banyak hikmah lagi. Pendapat kedua adalah bahwa ruku diartikan sebagai ruku dalam sholat. Syekh Abdul Aziz Dahlawi dalam kitabnya Tafsir Azizih menyimpang mendirikan sholat, yakni sholatlah beserta jamaah. Sholat berjamaah merupakan suatu keistimewaan dalam Islam yang tidak terdapat dalam agama-agama lain.
Lafaz ruku digunakan karena dalam sholat orang Yahudi tidak terdapat ruku. Jadi tersirat di dalamnya, sholatlah bersama orang-orang yang Islam. Sholat berjamaah mempunyai kedudukan yang sangat penting, sebagaimana telah dibahas dengan panjang lebar dalam kitab Fadilah Sholat, sehingga para ahli fikih mengatakan bahwa sholat fardu tanpa berjamaah adalah tidak sempurna. Ayat kedua, dalam surah Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktu subha lillazi yattaquna wa yu'tuna zakata wallazina hum bi ayatina yu'minun. Yang artinya, dan rahmatku meliputi segala-galanya. Aku tuliskan tetap rahmat itu untuk orang-orang yang takwa dan membayar zakat dan juga orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Hasan dan Qatadah meriwayatkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah untuk semua orang, baik yang sholih maupun tidak. Tetapi di akhirat hanya untuk orang-orang yang takwa saja. Suatu ketika seorang Badawi datang ke masjid dan setelah sholat ia berdoa, "Ya Allah, turunkanlah rahmat bagiku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan janganlah beri bagian kepada orang lain di dalam rahmatmu ini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar doa itu lalu bersabda, "Engkau telah menyempitkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga luasnya. Allah telah membagi rahmatnya menjadi 100 bagian dan hanya 1 bagian saja yang diturunkan ke dunia dan telah dibagi-bagikan kepada seluruh makhluk. Karena itulah semua makhluk baik manusia, jin ataupun hewan saling menyayangi satu sama lain. 99 bagian lagi telah disimpan di sisinya." Dalam hadis lain dinyatakan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala ada 100 bagian. Hanya 1 bagian saja yang diberikan di dunia sehingga makhluk sekalian termasuk hewan saling menyayangi satu sama lain. 99 bagian lain ditangguhkan untuk hari kiamat. Hal ini juga diriwayatkan dalam banyak hadis yang lain. Sungguh sangat menggembirakan atas karunia Allah yang begitu besar, sehingga seorang ibu menyayangi anaknya dan merasa tidak senang apabila anaknya mendapatkan kesulitan walaupun sedikit. Demikian juga seorang ayah akan sedih apabila anaknya mengalami kesulitan. Suami istri dan kerabat saling menyayangi satu sama lain. Inilah sifat rahim Allah yang diberikan kepada makhluknya. Tetapi ini hanya 1% saja. Sedangkan 99% lagi disimpan untuk dirinya sendiri. Betapa besar kezaliman hamba-hambanya yang ingkar kepadanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim dan Maha Penyayang. Jika seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya didurhakai oleh anaknya, maka betapa besar kesedihan dan susahnya hati ibu. Padahal kasih sayang ibu tidak seberapa dibandingkan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Dari perumpamaan ini terlihat betapa besarnya maksiat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala jika ia tidak mementingkan perintah-perintahnya. Ayat ketiga, surah Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakah turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Yang artinya, dan apa yang kamu berikan berupa riba agar ia menambah harta manusia, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kamu berikan berupa zakat karena mengharapkan keridaan Allah, maka bagi mereka
yang memberi zakat itu akan dilipat gandakan pahalanya. Mujahid radhiyallahu anhu mengatakan bahwa maksud memberikan harta dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan meliputi seluruh pemberian untuk mendapatkan yang lebih besar nilainya, baik untuk dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, riba dan zakat disebutkan secara bersamaan. Dalam hadis lain, Mujahid radhiyallahu anhu berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah pemberian, yakni pemberian untuk mendapatkan balasan atau ganti yang lebih baik dari yang telah diberikannya. Contoh, seorang yang menjamu makanan kepada tamu karena ia mengetahui bahwa tamu yang dilayani itu akan memberikan hadiah yang lebih berharga daripada yang telah diberikan kepadanya. Semua pembelanjaan itu adalah untuk memperoleh suatu tambahan. Jadi, tidaklah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya pembelanjaan karena keridhaannya yang akan mendapatkan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu mengatakan bahwa hadiah atau pemberian yang diberikan untuk mendapatkan balasan di dunia tidak akan mendatangkan pahala apa-apa di akhirat. Ka'ab Qurazi radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan niat untuk mendapatkan balasan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, barang siapa memberi sesuatu kepada orang lain semata-mata karena Allah, yaitu untuk mendapatkan keridhaannya tanpa mengharapkan balasan yang lain, maka itu sajalah yang akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mereka yang memberikan zakat atau pemberian lainnya dengan harapan bahwa setelah itu orang yang diberinya itu akan taat kepadanya atau merasa berhutang budi kepadanya, maka niat yang demikian akan mengurangi pahala. Keterangannya telah dikemukakan pada ayat ke-20 bab pertama. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Yang artinya, kami memberimu hanya karena Allah, karena tidak mengharapkan balasan dan terima kasih darimu. Allah Subhanahu wa taala telah melarang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara khusus untuk tidak membelanjakan hartanya dengan harapan mendapatkan sesuatu di dunia. Larangan seperti itu terdapat dalam ayat lain berikut ini. Wala tamnun taksir. Yang artinya, dan janganlah kamu memberi sesuatu kepada seseorang dengan niat mendapat lebih banyak darinya. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 6. Pahala atau ganjaran untuk infak di jalan Allah telah dibicarakan dengan panjang lebar dalam bab pertama dengan menukilkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, apabila memberi sesuatu kepada orang lain, janganlah mengharapkan balasan atau terima kasih dari mereka, karena yang demikian itu bukanlah pemberian karena Allah. Terutama dalam masalah zakat, mengharapkan balasan dari makhluk adalah sangat salah. Orang yang membayar zakat sebenarnya menunaikan kewajibannya sendiri. Jadi, bagaimana bisa dikatakan sebagai perbuatan baik kepada seseorang? Oleh karena itu, membayar zakat sangat penting untuk diniatkan secara sungguh-sungguh bahwa zakatnya hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.